Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melestari, nomor induk mahasiswa 2011 01010023. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam dalam masyarakat. Nah, pendidikan Islam dalam masyarakat sendiri itu, pendidikan agama Islam adalah pendidikan di mana di dalamnya berisi tentang hukum-hukum agama Islam. Dan agama Islam itu sendiri itu pasti mempunyai fungsi di mana menjadikan manusia menjadi lebih baik, apalagi terutama kepada masyarakat ataupun lingkungan keluarga sendiri. Nah, pendidikan Islam juga memiliki arti sistem pendidikan. Sebenarnya pendidikan agama Islam itu ya sebuah sistem, sedangkan pendidikan Islam di sini adalah yaitu sistem pendidikan yang di dalamnya untuk pengasuhan dan bimbingan terhadap anak didik supaya kedepannya nanti saat sudah menyelesaikan pendidikannya itu bisa memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Jadi saat sudah lulus dari sekolahnya itu diharapkan supaya bisa bermanfaat untuk orang lain dan bisa mengamalkan di setiap harinya. Dan pandangan masyarakat terhadap pendidikan agama sendiri itu adalah usaha tersistematisir sebagai upaya mentransfer nilai-nilai religius dalam hal yang meliputi aspek kognitif dan aspek psikomotorik. Nah, setahu saya aspek psikomotorik itu lebih kepada skill dalam pendidikan, maksudnya skill dari peserta didik itu sendiri. Sedangkan kognitif itu lebih ke pembelajarannya, dan akhirnya setelah meliputi aspek kognitif, afektif, dan aspek psikomotorik, yang dihasilkan dari aspek psikomotorik sendiri adalah dari bakat dari peserta didik itu sendiri. Adapun kegagalan yang dikarenakan pendidikan belum mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kritis itu sendiri, serta keluhuran budi pekerti, penuh etika moral, dan selama melalui proses pembelajaran baru dapat melihat aspek kognitif dan afektif itu sendiri. Pada saat jauh terhadap pencapaian ranah psikomotorik, yang disebut terakhir ini sangat sulit untuk dihindari bagi umat beragama, berkaitan dengan kepekaan manusia dalam kehidupan sosial yang bermasyarakat. Dan pada masa sekarang ini pendekatan pendidikan Islam berlangsung melalui proses pekerjaan yang menuju pada tujuan yang diinginkan, tetapi juga memerlukan model yang melandasinya sebagai yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian fungsi sekolah bagi masyarakat. Fungsi sendiri adalah salah satunya mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua sistem pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Nah, memperoleh bantuan secukupnya dari masyarakat untuk sekolahnya, baik finansial, material maupun moral. Kemudian, jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi dari sekolah sendiri bagi masyarakat yaitu supaya sumber daya manusia sendiri itu berkualitas. Sehingga kalau kalau masyarakat itu menginginkan masyarakatnya itu maju, masyarakatnya itu bisa berkembang, jadi yang harus dibenahi itu ya anggota masyarakatnya itu sendiri. Jadi yang harus diprihatinkan itu ya anggota masyarakatnya itu sendiri. Jadi kalau masyarakatnya sendiri itu kurang terhadap sekolah, terhadap pendidikan, maka kedepannya akan sulit untuk mendidik masyarakat yang berkualitas. Yang dimaksud berkualitas sendiri itu, yaitu kalau dari masyarakat semua tidak berpendidikan, tidak ada yang mau sekolah, lalu bagaimana dengan nasib anak-anak yang memang harus dididik sejak dini, begitu. Tetapi lingkungan masyarakatnya itu tidak mendukung atau belum mengerti tentang pentingnya pendidikan. Kemudian pendidikan Islam dalam pembaharuan. Ada para pendidik yang menaruh kepercayaan yang seringkali
akan kekuasaan pendidikan dalam membentuk masyarakat baru. Maka dengan adanya kepercayaan yang seperti itu, setiap anak diharapkan memasuki sekolah supaya kedepannya itu bisa memberikan ide-ide baru untuk masyarakat. Jadi masyarakat itu sendiri itu bisa maju dan bisa lebih baik seperti itu. Perubahan hak asasi tak akan terjadi tanpa adanya persetujuan pihak yang berkuasa di masyarakat. Sekolah juga tak bisa melepaskan di tempat berada dan mengontrol atau mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat. Kemudian dalam pembaharuan Islam sendiri itu ada 3 aspek, yaitu pembaharuan dalam bentuk aspek tujuan, pembaharuan dalam aspek kurikulum, dan pembaharuan dalam aspek pendidikan. Pembaharuan dalam aspek pendidikan yaitu orang yang melakukan kegiatan dalam bidang pendidikan, dalam trainer yaitu pemandu, kemudian masih banyak lagi seperti lecturer atau dosen. Dan di antara komponen pendidikan yang harus diperhatikan, mengapa seperti itu? Ya karena pendidik yang bertanggung jawab dalam pembentukan pribadi peserta didiknya. Jadi seorang pendidik harus bertanggung jawab atas keberhasilan dari peserta didiknya, karena juga berhasil atau tidaknya pembelajaran itu tergantung oleh pendidik itu sendiri. Kemudian yang kedua, pembaharuan dalam aspek kurikulum. Definisi kurikulum itu berasal dari bahasa Latin yaitu currer. Yang dimaksud dengan currer adalah lari, lapangan pertandingan. Dan secara nyata kurikulum yang mengandung arti perlombaan, sedangkan kurikulum dalam pendidikan Islam itu dikenal dengan kata manhaj, yang berarti manhaj di sini adalah jalan terang yang dilalui manusia yang berbagai bidang kehidupan. Jadi pembaharuan dalam aspek kurikulum ini dinamain manhaj, yang berarti mencari jalan keluar untuk permasalahan yang sedang dialami. Bicara masalah yang pembaharuan kurikulum, maka erat kaitannya dengan kebutuhan manusia. Karena di mana kebutuhan manusia itu terus berubah, bertambah, dan dinamis sesuai dengan tuntunan masa. Sedangkan kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan masa, dan dilakukan karena kurikulum adalah suatu yang bersifat dinamis dan mengikuti perubahan nilai-nilai sosial budaya masyarakat sesuai arus perkembangan ilmu teknologi. Kemudian pengaruh pendidikan Islam terhadap lingkungan sosial. Dalam pembicaraan sehari-hari, sistem pengendalian sosial atau biasa disebut dengan social control seringkali didefinisikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintahan beserta peraturannya. Asumsi tersebut memang ada, namun dalam pengertian yang dasar lagi, di mana pengendalian sosial tidak hanya berhenti pada itu saja. Pengertian sesungguhnya yaitu pengendalian sosial itu jauh lebih luas, karena pada pengertian sosial tersebut mencakup segala proses baik yang direncanakan maupun tidak, dan ada yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Jadi isi dari sosial itu di dalamnya tidak hanya strategi yang mendidik saja, tapi di dalamnya ada banyak persoalan yang harus dipecahkan. Jadi kesimpulannya, pengendalian sosial yang dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya, misalnya seorang ibu mendidik anak-anaknya agar menyesuaikan diri pada kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku, atau bisa mungkin dilakukan oleh individu terhadap suatu kelompok sosial, umpamanya seorang dosen di perguruan tinggi memimpin beberapa orang mahasiswa dalam kegiatan kuliah kerja lapangan. Seterusnya,
Pengendalian sosial dapat dilakukan oleh kelompok terhadap kelompok lainnya atau oleh suatu kelompok terhadap individu. Itu semua merupakan proses pengendalian sosial yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari, meskipun seringkali manusia tidak menyadarinya. Maka dengan hal yang seperti itu, seperti masyarakat mampu mengoperasikan teknologi atau mampu menggunakan teknologi, masyarakat akan lebih maju dengan adanya mengenal teknologi yang seperti itu. Dan sumber daya manusia juga pasti akan meningkat, meskipun kekayaan sumber daya bukan faktor penentu terhadap kemajuan suatu masyarakat dibandingkan dengan kekayaan sumber daya manusia. Tetapi semakin berkurangnya daya dukung potensi sumber daya alam dibanding dengan tuntutan kebutuhan manusia juga jumlahnya semakin besar, tetapi akan berdampak terhadap terjadinya perubahan kebutuhan manusia yang jumlahnya juga akan semakin besar. Mungkin itu saja presentasi dari saya tentang pendidikan Islam dalam masyarakat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo ngomong iki aku ngomong ket mau gurung tak